Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu lagi dengan saya Novita Martika Putri, mahasiswa MPDR Universitas Terbuka di mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dan hari ini atau di minggu ini kita sudah masuk di diskusi 8 ya, dengan topik yang menarik yaitu sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Di sini ada beberapa pertanyaan diskusi yang akan kita bahas di video hari ini. Yang pertama yaitu dengan mempelajari sistem pendidikan di negara lain, kita dapat membandingkan kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pada akhirnya, setiap guru dapat berperan dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jelaskan sesuai dengan pemahaman serta pengalaman teman-teman. 1. Menurut Anda, apakah sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saat menjawab dan berdiskusi, tuliskan nama sekolah dan daerah Anda. Diskusikanlah dengan sesama rekan Anda di kelas tutor ini. Oke. Jawaban saya atau pemikiran saya, jadi berdasarkan pemahaman dan pengalaman saya di tempat saya bekerja, yaitu di SD Negeri 4 Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, saya menilai bahwa sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di Indonesia memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan dengan sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik. Persamaannya yang pertama yaitu tujuan pendidikan dasar yang serupa. Hampir semua negara di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik menempatkan pendidikan dasar sebagai wajib dan prioritas dengan tujuan membentuk literasi dasar, numerasi, karakter, serta keterampilan hidup atau life skill. Ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di Indonesia dan praktek yang saya alami di SD Negeri 4 Tuban, di mana pendidikan karakter dan kemampuan dasar siswa menjadi fokus yang utama. Yang kedua yaitu struktur jenjang sekolah dasar. Di Indonesia, pendidikan dasar terdiri dari 6 tahun SD dan 3 tahun SMP, yang juga mirip dengan sistem di negara seperti Malaysia, yaitu 6 plus 3. Singapura 6 tahun primary education dan Thailand 6 tahun primary plus 3 tahun lower secondary. Jadi struktur jenjang dasarnya relatif serupa. Yang ketiga yaitu adopsi kurikulum berbasis kompetensi. Ya. Jadi di negara-negara seperti Filipina dengan K12, Thailand dan Vietnam telah mulai mengadopsi kurikulum berbasis kompetensi dan pembelajaran aktif. Seperti halnya kurikulum Merdeka yang mulai diimplementasikan di sekolah saya. Hal ini menunjukkan adanya konvergensi kebijakan di tingkat ASEAN yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Oke, kita akan masuk ke perbedaannya menurut saya. Yang pertama yaitu manajemen sekolah. Di negara seperti Singapura dan Jepang, otonomi sekolah jauh lebih tinggi dengan dukungan sistem informasi dan pengelolaan yang sangat efisien. Sementara di sekolah kami, otonomi masih terbatas dan banyak bergantung pada kebijakan dinas pendidikan daerah. Proses pengambilan keputusan di tingkat sekolah seringkali lambat karena birokrasi. Yang kedua yaitu perbedaannya tentang kesejahteraan dan beban guru. Guru di Jepang dan Korea Selatan misalnya mendapatkan pelatihan intensif dan tunjangan yang tinggi, serta fokus pada pengembangan profesional berkelanjutan. Di SD kami, guru menghadapi beban administratif yang tinggi dan pelatihan seringkali hanya formalitas. Ini mempengaruhi efektivitas pengajaran di kelas. Yang ketiga yaitu integrasi teknologi. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura memiliki sistem pendidikan digital yang sangat terintegrasi. Di sekolah saya, penggunaan teknologi masih terbatas karena faktor infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia. Padahal selama pandemi, teknologi terbukti sangat penting untuk kelangsungan pembelajaran. Jadi kalau bisa kita refleksikan, mempelajari sistem pendidikan di negara lain membantu saya menyadari bahwa meskipun secara struktural mirip, perbedaan nyata terletak pada pengelolaan, dukungan kebijakan, dan komitmen terhadap mutu pendidikan.
Sebagai guru, saya merasa termotivasi untuk terus mengembangkan kompetensi, menciptakan inovasi di kelas, dan membangun budaya belajar yang lebih positif, sebagaimana dicontohkan oleh sekolah-sekolah unggul di negara tetangga. Oke, kita akan masuk di pertanyaan diskusi yang kedua. Silakan baca dan analisis artikel pengayaan sesi 8. Paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Oke, berdasarkan hasil analisis terhadap artikel pengayaan sesi 8 yang berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, apa yang perlu dipersiapkan? Karya Nurholis, terdapat beberapa poin penting dan strategis yang sangat relevan dengan kondisi pendidikan dasar di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan global abad ke-21 dan era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Berikut adalah paparan hal-hal penting dalam artikel tersebut menurut saya. Yang pertama yaitu perubahan global abad ke-21 dan tantangan pendidikan. Artikel ini menyoroti berbagai prediksi dan tren abad ke-21 dari para futurolog seperti Alvin Toffler, Naisbitt, dan lainnya yang memprediksi perubahan sosial budaya secara besar-besaran yang menuntut pendidikan tidak boleh stagnan. Tuntutan ini mencakup disrupsi teknologi atau revolusi informasi, krisis nilai dan kemanusiaan, serta persaingan global antar bangsa dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Pendidikan dasar sebagai fondasi bangsa yang harus mengantisipasi dampak globalisasi dan perkembangan teknologi informasi agar tidak tertinggal dalam arus informasi global. Ini menurut Toffler 1990. Yang kedua yaitu dampak pasar bebas ASEAN atau MEA terhadap pendidikan. MEA membuka persaingan bebas antar negara ASEAN, termasuk dalam bidang jasa, pendidikan, dan tenaga kerja. Hal ini berarti tenaga kerja dari negara ASEAN lain bisa masuk ke Indonesia dan sebaliknya. Yang kedua, lulusan sekolah Indonesia akan bersaing secara regional. Oleh karena itu, sistem pendidikan termasuk kurikulum, guru, dan manajemen sekolah harus mampu menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi, menguasai teknologi, berkarakter kuat, dan memiliki kecerdasan emosional serta spiritual. Yang ketiga yaitu kritik terhadap kondisi pendidikan dasar saat ini. Artikel ini menyampaikan beberapa refleksi kritis terhadap pembelajaran di SD, seperti masih dominannya pembelajaran normatif dan hafalan, kemudian kurangnya inovasi guru, kurikulum yang terlalu minimalis dan tidak kontekstual, manajemen sekolah yang birokratis dan konvensional, serta fasilitas yang belum memadai. Semua ini membuat sistem pendidikan dasar kurang responsif terhadap perubahan zaman, padahal siswa zaman sekarang jauh lebih terpapar informasi bahkan saat mereka belum masuk sekolah. Oke, yang keempat yaitu strategi transformasi pendidikan. Agar pendidikan dasar mampu menjawab tantangan abad ke-21, penulis mengusulkan beberapa hal, seperti 1. Reposisi visi dan misi pendidikan agar lebih menyeluruh, menyentuh aspek intelektual, spiritual, dan emosional. 2. Pengembangan kurikulum berbasis masa depan, tidak hanya pasar kerja, tapi juga nilai-nilai luhur dan keberlanjutan. 3. Pembelajaran aktif dan kreatif, berpusat pada siswa, mendorong eksplorasi, kolaborasi, dan pemaknaan mendalam. 4. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM pendidikan, khususnya kepala sekolah dan guru agar memiliki visi transformasional. 5. Pemberdayaan manajemen sekolah menuju sistem post-birokratis, kolaboratif, partisipatif, dan fleksibel. 6. Atau yang terakhir yaitu keterlibatan masyarakat atau school community partnership sebagai kekuatan sosial untuk mendukung pendidikan. Oke, kita akan masuk ke analisis saya yang terakhir, yaitu yang kelima. Pilar Global Citizenship dan Pilar Pendidikan UNESCO. Penulis di sini menekankan pentingnya pendidikan dasar yang membekali anak-anak dengan kompetensi global berdasarkan yang pertama 4 pilar UNESCO, yaitu learning to know, to do, to be, dan to live together. Yang kedua yaitu 3 pilar Global Citizenship Education UNESCO, yaitu pengembangan kognitif, sosio-emosional, dan perilaku.
Kesimpulannya yaitu artikel ini menyadarkan kita bahwa pendidikan dasar di Indonesia harus bertransformasi dalam visi, kurikulum, pembelajaran, SDM, dan manajemen agar mampu bersaing dan tetap relevan di era global. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga membentuk karakter manusia seutuhnya yang mampu hidup, berpikir, dan berkontribusi di masyarakat lokal maupun global. Oke, sekarang kita akan masuk di pertanyaan terakhir atau pertanyaan diskusi yang ketiga, yaitu diskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan di YouTube materi pengayaan sesi 8 video dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Oke. Menurut saya, isi tayangan pada video di sesi 8 yang membahas tantangan dan kesenjangan dalam sistem pendidikan di negara-negara ASEAN sangat relevan dan sejalan dengan materi dalam modul 6 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, khususnya yang membahas sistem pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. Dalam video dijelaskan adanya ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah, kekurangan fasilitas pembelajaran, keterbatasan guru di daerah terpencil, hingga isu pemerataan akses pendidikan. Hal ini sesuai dengan isi modul yang menyoroti berbagai sistem, jenjang, dan struktur persekolahan di negara-negara ASEAN, termasuk kebijakan pengelolaan pendidikan seperti di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Oke, keterkaitan lainnya adalah pembahasan mengenai ASEAN Qualification Referensi Framework atau IQRF yang mendukung harmonisasi standar pendidikan antar negara ASEAN. Mirip dengan pembahasan dalam modul tentang pentingnya konsistensi kebijakan dan penguatan tata kelola pendidikan. Di modul juga menekankan pada perlunya pemerataan akses penguatan manajemen berbasis sekolah atau MBS, serta alokasi sumber daya seperti BOS dan DAK yang selaras dengan rekomendasi video untuk memperkuat kerangka kerja dan membangun kemitraan lintas sektor. Dengan demikian, video tersebut memperkaya pemahaman mahasiswa terhadap tantangan nyata dalam implementasi kebijakan pendidikan serta pentingnya kerangka kerja regional seperti IQRF dalam meningkatkan mutu dan kesetaraan pendidikan di kawasan ASEAN. Demikian paparan saya pada diskusi 8 ini. Saya sangat membuka pintu lebar untuk kita berdiskusi, bertukar pikiran agar membangun pendidikan di Indonesia menjadi yang lebih baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih.